Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Hamidah wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita sama-sama mengingatkan diri kita masing-masing agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur itu bukan untuk Allah sebetulnya, tapi syukur itu untuk diri kita sendiri. Wa may yashkurli fa innama yashkuru li nafsi. Dan barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka sesungguhnya dia itu telah mensyukuri dirinya sendiri. Allah ini tidak butuh kepada sholat kita, tidak butuh kepada puasa kita, tapi kita yang butuh. Setiap makhluk ini berhajat kepada Allah. Seandainya seluruh manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya bermaksiat kepada Allah, tidak ada yang taat, ini Allah tidak akan rugi. Dan Allah tidak akan turun derajatnya dengan kemaksiatan yang dibuat oleh manusia. Allah tetap Allah, yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha suci. Dan seandainya seluruh manusia semuanya dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang beriman, beramal soleh, ini tidak akan membuat untung bagi Allah. Jadi setiap apa yang kita buat ini, amal perbuatan baik buruknya itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Oleh karena itu jamaah sekalian, tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah hantar ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Nabi ini kalau malam nih senantiasa menangis kepada Allah. Nangis. Apa yang ditangisi? Bagaimana umatnya ini selamat. Selamat di dunia, bahagia di akhirat. Bahkan ketika akhir hayatnya yang keluar dari lisan beliau, ucapannya ini bukan putrinya yang dipanggil yang tercinta atau istrinya yang tersayang, tapi yang dipanggil ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Begitu besarnya cinta baginda Rasulullah SAW kepada ini umat. Siang hari mendatangi kaumnya untuk mengajak taat kepada Allah. Yang wajib disembah hanya Allah, yang wajib ditaati hanya Allah, beribadah hanya kepada Allah. Malam hari mendatangi Allah, merengek-rengek agar Allah Ta'ala turunkan hidayah. Asbab dari perjuangan baginda Rasulullah SAW dan para sahabat, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap dari kita manusia ini tentunya menginginkan hidup bahagia.
Manusia bodoh saja yang tidak mau bahagia hidupnya. Semua pasti ingin bahagia. Betul tidak, Pak? Betul. Tetapi kebahagiaan manusia ini Allah letakkan di dalam agama. Agama yang sempurna. Yang dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan terletak pada harta, bukan terletak pada kekuasaan, jabatan, tetapi Allah letakkan kebahagiaan manusia ini di dalam agama yang sempurna. Contoh jamaah sekalian, seandainya kebahagiaan ini Allah letakkan dalam harta, tentu korun naqtul alai ini sudah lebih bahagia sebelum kita. Dia hartanya banyak, berlimpah. Ketika dipinta zakatnya untuk dikeluarkan, dia menolak. Sehingga Allah binasakan dia, ditenggelamkan di dalam bumi. Begitupun Fir'aun laknatullah memiliki kekuasaan. Jadi raja penguasa di muka bumi. Tapi dia tidak bahagia dengan kekuasaannya. Bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditenggelamkan di dalam lautan. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kembali lagi sesungguhnya kebahagiaan manusia ini Allah letakkan di dalam agama yang sempurna. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, man amila sholihan min dzakari wa unsa fahuwa mu'min wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki maupun wanita, kemudian dia beriman kepada Allah, maka pasti Allah Ta'ala akan memberikan kehidupan yang baik. Ini janji Allah. Maka jamaah sekalian, apabila agama sempurna ini telah wujud dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan masyarakat kita, berbangsa dan negara, pastilah Allah akan turunkan keberkahan. Allah turunkan kebahagiaan. Allah turunkan kesuksesan, keamanan, ketentraman. Oleh karena itu, maka kita kembali lagi merubah fikir kita. Bagaimana untuk mendapatkan kebahagiaan sempurna ini? Fikir kita rubah fikir agama. Aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata Allah dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusrin. Wal asri demi masa, demi waktu, Allah bersumpah di sini. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Innal insana lafi khusr. Pejabat rugi, apalagi rakyat. Yang kaya rugi, apalagi yang miskin. Rugi semua. Ada kategori yang tidak rugi. 4 perkara di sini. Ilal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada para nabi, kitab-kitab Allah, beriman pada hari akhir, pada takdir. Beriman ilal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Iman saja tidak cukup jamaah sekalian, masih dikatakan rugi. Maka disambung dengan ayat wa amilu sholihat. Iman dan beramal soleh. Sholat 5 waktu, saum di bulan suci Ramadan, zakat, haji jika mampu, infak, amal soleh. Para ulama mengatakan amal soleh ini setiap amalan yang mengikuti
contoh baginda Rasulullah SAW, maka dikatakan amal soleh. Contoh Pak, kita ke WC, buang air kecil, buang air besar. Ini keperluan hidup manusia, pasti gitu. Maka kalau kita mengikuti tata cara, adab dan sunnahnya, maka ke WC saja jadi pahala. Ini padahal hal yang sepele kelihatannya, nampaknya kecil, tapi ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita mengikuti adab dan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, kalau kita masuk WC, sebelum masuk WC 7 langkah kita berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kemudian masuk dengan kaki kiri. Diusahakan masuk WC ini sebelum kita ke tempat tandas, kaki kita siram dulu dengan air. Pakai pakaian yang khusus untuk ke WC, usahakan. Tidak berlama-lama di dalam WC, apalagi di dalam kamar mandi sambil ngebul. Ngebul apa Pak ya? Ngebul. Udud. Nabun. Main HP di WC, masuk. Pengalaman. Maka ini penting jamaah sekalian, hal yang sepele tapi bernilai pahala. Perkara istinja. Perkara istinja ini kalau kita anggap sepele, anggap remeh, ini jadi dosa besar jamaah sekalian. Allahu Akbar. Nabi SAW pernah berjalan melewati 2 pemakaman. Maka ketika itu untanya tidak mau berjalan, diam saja. Sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa untanya tidak mau jalan? Unta ini mendengar 2 makam tersebut sedang disiksa di dalam kubur. Disebabkan pertama perkara istinja. Gara-gara istinjanya asal-asalan, menjadi dosa besar, disiksa dalam kubur. Nauzubillah summa nauzubillah. Karena sempurnanya wudhu ini dilihat dari istinjanya jamaah sekalian. Sempurnanya sholat dilihat dari wudhunya. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak berwudhu. Maka perkara istinja ini Masya Allah. Kadang-kadang, mohon maaf, kita menganggap hal ini biasa-biasa saja. Tapi kalau kita anggap biasa, ini akan menjadi masalah besar buat kita. Yang satu lagi, kenapa ya Rasulullah ini unta tidak bergerak? Yang satu lagi, makam yang satu lagi ini sedang disiksa gara-gara masalah lisan. Gibah. Sering membicarakan aib saudaranya yang muslim. Apalagi di bulan suci Ramadan. Kalau kita sering menggibah, mengumpat, berdusta, menfitnah, maka ini akan hangus pahala puasa kita. Seharian cuma dapat lapar sama aus. Allahu Akbar. Bahkan sebagian ulama mengatakan puasanya juga batal sebagaimana makan dan minum. Perkara gibah. Gibah itu kata Rasulullah seperti memakan daging saudaranya sendiri. Maka nanti di hadapan Allah ketika di yaumil mizan, ditimbang seluruh amal manusia, ada orang yang bawa pahala banyak. Sampai orang terheran-heran. Pahalanya banyak. Tapi dia menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang rugi. Innal insana lafi khusrin. Jadi manusia yang rugi. Kenapa? Masya Allah. Begitu mau masuk surga, datang orang nuntut. Ya Allah, saya tidak rela dia masuk surga. Kenapa? Dia pahalanya banyak. Sholatnya 5 waktu, ke masjid rajin. Baca Qur'annya setiap hari 1 juz. Bukan juz tomat ya, 1 juz.
zikirnya, Masya Allah, silaturahimnya, sodakohnya. Tapi dia dulu pernah menyakiti saya di dunia, ya Allah, Masya Allah. Utang nggak bayar, Masya Allah. Ini jamaah sekalian. Utang nggak bayar. Utang wajib tidak apa dibayar hukumnya? Wajib. Bahkan kalau kita punya uang mau berangkat umroh, kita punya utang sama tetangga. Waktu umroh tinggal besok. Sebaiknya kita tunda umroh kita, lunasi utang kita dulu. Karena membayar hutang hukumnya wajib, kalau umroh hukumnya sunnah. Maka ini penting. Utang dia nggak bayar. Apalagi nikah dulu. Masya Allah. Diambil pahala sholatnya. Belum selesai pahala sholatnya diambil, datang lagi orang nuntut lagi. Ya Allah, dulu di dunia dia sering membicarakan keburukan-keburukan saya tidak terima, ya Allah. Saya menuntut balas. Bukan dipentungin balasnya, Pak. Tapi pahala kebaikannya diambil sama orang itu. Pahala puasanya diambil. Datang lagi orang nuntut lagi, dia pernah menyakiti badan saya, diambil pahala zakatnya. Terus habis pahalanya masih ada orang yang nuntut. Habis pahalanya. Maka dosa orang yang nuntut tadi ditimpahkan kepada orang yang dituntut. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi orang yang bangkrut, orang yang rugi di akhirat tidak seperti rugi di dunia, jamaah sekalian. Kalau rugi di akhirat, tempatnya neraka selama-lamanya. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka penting. Ini perkara lisan, ini penting. Perkara lisan dan istinja. Nampaknya sepele, tapi ini mengandung dosa besar. Amal soleh yang kedua, ilal ladzina amanu wa amilus solihat. Ini saja tidak cukup, masih dikategorikan rugi. Wa tawasau bil haqq, dan saling mengajak perkara kebaikan, nasihat menasihati perkara yang hak. Balighu anni walau ayah, dan sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Ajak. Rasanya lidah kita ini peluh, Pak, kalau untuk mengajak kebaikan. Pahit rasanya. Lebih pahit daripada mauni, Pak ya. Ajak. Apalagi terhadap bawahan kita, istri kita, anak kita. Karena mereka akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngajak sholat aja kelihatan sepele, waktunya sholat. Ayo sholat. Orang bisu, Pak, saya pernah jumpa dengan orang bisu, ya. Tunarungu, tidak bisa bicara. Ini dia dakwah ngajak orang sholat. Datang ketok pintu, langsung begini tangannya, ngajak sholat, ayo sholat. Terus dia ambil korek api, dibakar kertas sama dia. Kaget yang diajaknya, apa ini maksudnya? Kalau nggak mau sholat nanti kamu dibakar nih, katanya. Allahu Akbar. Nih. Daratnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia ikut. Orang bisu. Maka penting saling mengajak. Kewajiban setiap muslim. Ini namanya ikramul muslimin, memuliakan saudara muslim. Kalau saudara kita nggak punya pakaian, kita kasih pakaian, itu biasa. Nggak punya beras di rumah, kita datangi bawa beras, itu biasa aja, mas sekalian. Tapi yang luar biasa ketika saudara kita jauh dari perintah Allah, jauh dari masjid, kerjanya maksiat, kita ajak dia untuk taat kepada Allah, ini luar biasa. Dia mau sholat dengan asbab kita ajak, tapi niatnya karena Allah ajak. Maka pahala sholatnya kita dapat. Allahu Akbar. Ini pahalanya ngalir terus sampai hari kiamat. Wa tawasau bil haqq. Yang terakhir, wa tawasau bis sabr. Saling menasihati dengan kesabaran. Masya Allah. Sabar dibagi 3 menurut para ulama. Yang pertama, sabar menghadapi segala musibah. Musibah. Seperti wabah corona ini musibah. Bagi orang beriman ini adalah ujian. Belum dikatakan beriman, kata Allah, sebelum aku uji. Enak aja ngaku-ngaku beriman sebelum diuji Allah.
Diuji dulu sama Allah. Diuji keimanannya. Allah ciptakan kehidupan dan kematian ini sebagai ujian. Alladzina khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala menciptakan kehidupan, kematian sebagai ujian. Siapa yang lebih baik amalnya? Bukan yang lebih banyak amalnya, ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Ujian semua. Corona ujian, musibah. Lain kalau kolorna apa ya? Ujian corona. Musibah. Tapi perlu kita pahami jamaah sekalian, musibah itu bukan hanya berupa kebakaran, gempa bumi, gunung meletus, corona sekarang ini. Ketika kita jauh dari Allah, istri anak kita jauh dari Allah, disuruh-suruhnya susah anak ini untuk taat kepada Allah, ini juga termasuk musibah. Masya Allah. Musibah besar nih. Maka penting kita dengan kesabaran. Wa tawasobi sabr. Nasihati dengan kesabaran. Sabar yang pertama menghadapi ujian, sabar yang kedua sabar dalam menjaga ketaatan kepada Allah. Jaga perintah Allah. Duduk dalam majlis nih sabar walaupun ngantuk-ngantuk kita masuk. Sabar ya. Ini pengampunan dosa ya. Setelah majlis ditutup ini dosa berguguran semua. Malaikat mendoakan para ahli majlis, "Qumu maghfirul lakum." Berdirilah kalian mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus para ahli-ahli majlis ini, majlis yang mulia, yang besar, sabar itu. Karena di dalamnya dibacakan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Sabar dalam menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar yang ketiga, sabar dalam meninggalkan perintah Allah. Sabar. Maka insya Allah apabila kita mampu, alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, maka kita tidak dikategorikan orang yang merugi, manusia yang merugi. Oleh karena itu jamaah sekalian, di dalam menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, tentu saya ingatkan kembali khususnya untuk diri saya dan jamaah sekalian, mari kita betul-betul puasa kita ini bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, atau tidak berhubungan intim di siang hari dengan istri, tapi mampu menjaga seluruh anggota jasmani kita, berpuasa juga. Sehingga insya Allah selesai Ramadan kita akan kembali fitrah, kembali suci sebagaimana bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat wabah dari muka bumi ini. Kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan iman dan Islam, mati dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ini janji Rasulullah, maqala akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir ucapannya ketika sakaratul maut, di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka wajib baginya surga tanpa hisab, masuk surga tanpa hisab. Ini janji Allah dan Rasulnya. Demikianlah yang saya dapat sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Bila benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan mutlak dari kebodohan saya. Agar sempurnanya majlis, mari kita sama-sama tutup dengan doa kifarat majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.